Tanah dasar dalam pekerjaan pekerasan jalan berperan sebagai fondasi utama yang mendukung seluruh lapisan pekerasan di atasnya. Kualitas dan kekuatan tanah dasar sangat menentukan keberhasilan dan umur layanan pekerasan jalan. Jika tanah dasar tidak cukup kuat atau stabil, jalan akan rentan terhadap kerusakan seperti retakan, penurunan, dan deformasi akibat beban lalu lintas dan perubahan cuaca. Pekerjaan stabilisasi tanah merupakan salah satu langkah dalam perbaikan mutu dalam meningkatkan sifat teknis material pada tanah yang tidak memenuhi persyaratan tanah dasar atau lapis fondasi untuk konstruksi jalan. Dalam video ini, kita akan membahas secara singkat mengenai pekerjaan stabilisasi tanah sesuai spesifikasi umum Bina Marga. Ketentuan umum. Stabilisasi tanah sangat penting dalam konstruksi jalan karena tanah dengan stabilisasi yang baik mampu menahan beban lalu lintas kendaraan tanpa mengalami deformasi atau keruntuhan yang dapat membahayakan pengguna jalan. Beberapa faktor yang mempengaruhi stabilisasi tanah antara lain jenis tanah, kandungan air, kepadatan, dan komposisi mineral. Pemahaman akan faktor-faktor ini sangat penting dalam merancang teknis stabilisasi yang tepat. Seiring dengan berkembangnya teknologi, ada beberapa cara yang dilakukan untuk perbaikan tanah. Beberapa yang sering dilakukan yaitu stabilisasi mekanis, stabilisasi kimia, stabilisasi geosintetik, stabilisasi bitumen, stabilisasi bioenzim, stabilisasi dengan garam, dan lain sebagainya. Pembahasan kita kali ini akan berfokus pada stabilisasi tanah dengan kapur atau semen atau kapur semen yang ada pada stabilisasi kimia sesuai dengan spesifikasi umum Bina Marga. Ketentuan bahan stabilisasi tanah. Bahan yang digunakan dalam pekerjaan ini diantaranya kapur, semen Portland, air, serta tanah, bahan yang akan distabilisasi. Kapur. Kapur dapat memperbaiki sifat-sifat tanah lempung dengan cara menurunkan plastisitas, meningkatkan kekuatan, dan memperbaiki drainase. Kapur yang digunakan dapat berupa kapur kembang atau kapur padam. Pemilihan jenis kapur tergantung tanah yang akan distabilkan. Berikutnya, semen Portland. Semen digunakan untuk meningkatkan kekuatan, daya dukung, dan ketahanan tanah terhadap erosi. Semen berfungsi sebagai bahan perekat yang mengikat partikel-partikel dalam tanah. Semen yang dapat digunakan diantaranya semen Portland tipe 1, Portland Composite Semen, Portland Pojolan Semen, semen slag, lalu semen hidraulis. Berikutnya, bahan air. Air berguna dalam pembuatan dan perawatan stabilisasi tanah. Air yang digunakan berupa air tawar, bebas dari endapan maupun larutan, atau bahan suspen yang memungkinkan dapat merusak stabilisasi tanah yang sudah dibuat. Berikutnya adalah tanah. Tanah yang akan distabilisasi merupakan tanah atau campuran tanah dengan material padat lainnya dari tanah setempat di lokasi pekerjaan atau yang didatangkan dari luar rumija. Ukuran partikel tanah didapatkan dengan cara pengayakan basah dengan ketentuan campuran stabilisasi tanah. Komposisi umum untuk campuran dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berikut merupakan petunjuk penggunaan bahan untuk stabilisasi. Prosedur rancangan campuran terbagi menjadi 1. Rancangan campuran stabilisasi tanah yang menggunakan semen secara langsung atau aplikasi tunggal. Dan yang kedua yaitu rancangan campuran stabilisasi tanah yang menggunakan kapur dan semen atau aplikasi 2 kali. Aplikasi tunggal diawali dengan pengambilan sampel tanah. Lalu lakukan pengujian tanah. Tentukan kadar semen awal, kemudian lakukan pencampuran. Setelah itu, lakukan pemadatan sesuai prosedur. Lalu, simpan dan rawat hasil pemadatan selama 7 hari. Kemudian, lakukan pengujian kekuatan. Setelah itu, pilih kadar semen pada campuran yang memberikan kekuatan sasaran seperti yang disyaratkan. Masukkan dalam grafik untuk menggambarkan batas atas dan bawah dari kepadatan dan kadar air sesuai hasil pengujian. Kemudian, tentukan karakteristik pengembangan dan penyusutan dari campuran tanah semen. Bandingkan dengan batas-batas tadi. Gunakan hasil ini untuk pengendalian pemadatan di lapangan. Cara yang kedua yaitu aplikasi 2 kali.
Kegiatan ini menggunakan kapur untuk mengurangi plastisitas tanah lempung sebelum memperkuat tanah dengan semen. Langkah rancangan campurannya tidak berbeda jauh dari aplikasi tunggal, tapi ada penambahan pelaksanaan, yaitu tentukan kadar kapur awal di rentang 3% hingga 10%. Lakukan pengujian plastisitas dan pH untuk memastikan kadar kapur yang efektif. Campurkan tanah dengan kapur, tambahkan air, dan biarkan tanah bereaksi. Lakukan pemeraman selama 1-3 kali 24 jam. Setelah itu, dapat dilanjutkan dengan langkah yang sesuai dengan aplikasi tunggal. Sebagai acuan, berikut ini merupakan tabel sifat-sifat yang disyaratkan untuk stabilisasi tanah dasar dan lapis fondasi tanah semen. Percobaan lapangan atau field trials. Lakukan percobaan awal lapangan. Panjang lajur penghamparan percobaan adalah 200 meter dengan tebal, peralatan, pelaksanaan, dan prosedur pengendalian mutu sesuai dengan ketentuan. Lajur ini dapat diterapkan di luar lapangan atau di luar pekerjaan, atau jika disetujui dapat dilakukan pada bagian pekerjaan. Jika hasil percobaan tidak memenuhi ketentuan, maka harus disingkirkan dan tanah dasarnya harus diperbaiki lagi untuk penyiapan badan jalan. Pengawas pekerjaan dapat melakukan variasi pada setiap prosedur pelaksanaan. Beberapa poin yang dapat diperiksa selama percobaan ini dapat dilihat pada list berikut ini. Hasil percobaan ini dapat menjadi dasar persetujuan pengawas pekerjaan kepada penyedia jasa. Pelaksanaan penghamparan dan pencampuran. Berikut merupakan tahapan pelaksanaan penghamparan dan pencampuran. Semua kegiatan penghamparan, pencampuran, dan pemadatan harus dilaksanakan dalam ruas-ruas yang pendek, maksimal 200 meter. Dan bahan di setiap ruas harus dipadatkan dan dibentuk sampai selesai sebelum pencampuran pada ruas berikutnya dimulai. Pada sambungan memanjang maupun melintang, ujung bahan dari pekerjaan sebelumnya harus dipotong rata secara vertikal. Penyiapan tanah dasar. Bersihkan permukaan jalan existing dari bahan yang tidak diinginkan, kemudian digilas. Perbaiki setiap ketidakrataan atau amblas atau jika tanah dasar menjadi lumpur, pecah-pecah karena cuaca atau lainnya. Hal ini dilakukan agar permukaan halus dan rata. Pastikan permukaan tanah dasar telah memenuhi toleransi permukaan sesuai spesifikasi. Pemilihan cara untuk pencampuran dan penghamparan. Yang pertama, penghamparan dan pencampuran dengan cara pencampuran di tempat. Langkah-langkahnya yaitu tanah disebar di atas badan jalan. Lalu, lakukan pengeringan dengan cara terus-menerus menggaruk tanah menggunakan penghalus tanah atau pulverizer atau peralatan lainnya yang sesuai hingga memenuhi ketentuan berikut ini. Sebar tanah yang telah halus sampai ketebalan gembur yang sesuai, yang ditentukan dalam percobaan lapangan. Tebar kapur atau semen secara merata di atas tanah dengan cara manual atau dengan mesin penebar. Lakukan pencampuran menggunakan mesin pencampur dengan jumlah lintasan mengacu pada hasil percobaan awal sebelumnya, dimulai dari ketinggian yang rendah ke arah yang lebih tinggi. Ketika kapur dan semen telah tercampur dengan rata dengan tanah, tambahkan air seperlunya agar menyamai batas kadar air dalam rancangan. Kedua, penghamparan dan pencampuran dengan cara instalasi terpusat. Kegiatan ini biasanya dibatasi untuk tanah yang berplastisitas rendah. Instalasi pencampur dapat menggunakan takaran berat atau dengan cara pemasokan menerus atau continuous feeder, dan dapat dilengkapi dengan pengaduk pedal atau pedal mixers maupun jenis panci atau pen mixers. Pada instalasi pencampur takaran berat, bahan tanah, kapur, dan atau semen dimasukkan terlebih dahulu, kemudian air ditambahkan secukupnya sesuai rancangan. Lakukan pencampuran hingga seluruh bahan tercampur merata. Pada instalasi pencampur dengan cara pemasokan menerus, peralatan pencampur, penyemprot air, termasuk kecepatannya harus disesuaikan agar seluruh bahan tercampur dengan rata. Ketika campuran telah siap, campuran diangkut menggunakan kendaraan pengangkut dan dibawa ke lokasi penghamparan. Campuran dihampar menggunakan mesin penghampar atau paving machine dengan tebal lapisan yang seragam hingga tebal lapisan tersebut sesuai dengan toleransi yang disyaratkan. Pemadatan harus dimulai sesegera mungkin setelah pekerjaan sebelumnya selesai dan harus diselesaikan dalam waktu yang tidak melampaui waktu ikat awal atau sekitar 60 menit tergantung jenis semen. Peralatan pemadat dapat menggunakan mesin gilas pemadatan biasa maupun dengan mesin gilas pemadatan cerdas. Pemadatan awal harus dilaksanakan dengan penggilas 6-foot, penggilas roda karet atau penggilas beroda halus dengan atau tanpa vibrasi.
Berikutnya, lakukan pembentukan dengan motor grader. Setelah itu, lakukan pemadatan akhir. Penggilasan akhir umumnya perlu disertai penyemprotan sedikit air untuk membasahi permukaan yang kering selama pemadatan. Lakukan pemadatan hingga derajat kepadatan tercapai, kira-kira 97% lebih besar dari kepadatan kering maksimum di laboratorium. Catatan: untuk pemadatan bahan pada sambungan melintang dapat dilakukan dengan timbris mekanis untuk memastikan pemadatan yang cukup pada sambungan. Perawatan: segera setelah pemadatan selesai, tutup permukaan stabilisi tanah menggunakan selaput tipis untuk perawatan atau curing membran. Harus dipertahankan selama 7 hari setelah pemadatan. Saat lapisan baru akan dihampar di atasnya, curing membran harus dilepas dan dapat dilanjut dengan pengerjaan penyemprotan lapis perekat. Beberapa catatan yang harus diperhatikan pada saat perawatan diantaranya: pengendalian mutu. Pengendalian mutu dilakukan untuk memantau kesesuaian bahan, kesesuaian campuran, prosedur pelaksanaan, hingga penyelesaian akhir pekerjaan stabilisasi tanah. Beberapa pengendalian yang dapat dilakukan diantaranya: pengendalian jenis tanah dengan rincian sebagai berikut. Lalu, pengendalian kadar air untuk pencampuran di tempat. Kemudian, pengendalian jumlah kapur atau semen untuk pencampuran di tempat. Lalu, pengendalian pemadatan. Selanjutnya, pengendalian kekuatan dan kehomogenan campuran. Yang terakhir yaitu pengendalian ketebalan. Pengukuran dan pembayaran. Pengukuran. Kuantitas yang diukur adalah jumlah meter kubik dari pekerjaan yang telah selesai, termasuk kuantitas kapur atau semen. Dihitung dari perkalian panjang ruas yang diukur, lebar rata-rata yang diterima, kemudian tebal rata-rata yang diterima. Untuk panjang yang membujur, harus diukur sepanjang sebuah jalan dengan menggunakan prosedur standar ilmu ukur tanah. Untuk perbaikan yang tidak memenuhi ketentuan, kuantitas yang akan diukur tidak boleh lebih besar dari kuantitas seandainya pekerjaan semua diterima. Pembayaran. Kuantitas penyiapan tanah dasar yang telah ditentukan harus dibayar berdasarkan dasar spesifikasi berikut ini. Kuantitas stabilisasi tanah yang memenuhi satuan pengukuran akan dibayar dengan harga kontrak persatuan pengukuran dan dalam daftar kuantitas. Harga tersebut sudah termasuk seluruh bahan, pekerja, peralatan, perkakas, pengujian, dan pekerjaan kecil lainnya dalam penyelesaian pekerjaan yang memenuhi ketentuan yang disyaratkan. Itulah penjelasan mengenai pekerjaan stabilisasi tanah. Cukup sekian dan terima kasih. Mikro Learning Pekerjaan Umum, belajar mudah, mudah belajar.